Kalau sedang olahraga misalnya jogging gitu Pak Ustadz, boleh sambil muji Allah sambil jogging gitu? Aja sih. Itu niatnya apa itu Pak Ustadz? Niatnya mengingat Allah. Hanya itu? Biarin aja kaki berjalan. Iya. Kamu tuh nggak ngingat Allah kan berjalan juga kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kita itu kan kami ya, kita berdua ya, kami atau sahabat beriman dimanapun berada, setelah melakukan sholat, kemudian ada waktu baca Quran, apalagi nih Pak Ustadz, supaya waktu itu tidak terbuang percuma gitu. Rasanya kok pengen sekali banyak berbuat baik, berbuat amal soleh, berbuat ibadah seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang kita itu belajar untuk tidak menyia-nyiakan waktu sebenarnya. Ada waktunya untuk sholat, ada waktunya untuk zikrullah, istilahnya zikrullah itu pada saat selesai sholat kan biasanya berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Nah, memohon kepada Allah ini harus dimengerti. Kalau maunya dimohonkan tentang akhirat boleh, tapi kalau dimohonkan dunia itu nafsu namanya. Ya, nafsu istilahnya. Jadi hati-hati, kalau udah unsurnya nafsu harus hati-hati. Jadi kalau akhirat itu ya banyak mohon ampun, bersyukur atas nikmat Allah, itu cukuplah untuk mohon kepada Allah Ta'ala dijaga agar iman Islamnya itu tetap terjaga baik, bisa mengerjakan ibadah-ibadah itu istiqomah. Doa seperti itu, doa akhirat itu boleh. Nah, insya Allah lebih mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa akhirat itu lebih mudah daripada doa dunia. Nah, kalau doa dunia itu banyak yang dilihat oleh Allah Ta'ala tentang hamba-hambanya sebenarnya. Jadi kalau hambanya kelihatannya sholat tertib, baca Quran tertib, tapi mincak harta aja, ya itu berarti dia belum paham isi Quran. Itu berarti dalam berdoa pun juga bisa jadi sia-sia itu Pak Ustadz? Ya bisa, karena memang dia harus memahami. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan doa itu kan akhirat sebenarnya. Jadi mohon kepada Allah Ta'ala dijaga imannya, Islamnya, kan gitu ya. Diampuni dosa-dosanya, itu kan akhirat semuanya. Tapi kalau ya Allah beri aku kekayaan dunia, ya Allah beri aku sukses dunia, ya Allah lancarkan pekerjaan saya, tapi kerjanya umpama ya, kerjanya dia kontraktor yang hobinya nyuri lah kan. Iya ya. Gimana itu? Jadi lancar untuk mencuri. Berarti kan intinya lancar untuk mencuri. Nah, itu sia-sia jadinya Pak Ustadz. Sia-sia yang seperti itu. Jadi orang Islam yang taat kepada Allah Ta'ala itu dia insya Allah sudah mulai mengerti kehidupan dia sendiri. Dia mengerti hidupnya sendiri. Oh, saya kok kerja kok nyuri terus. Ya keluarlah dari pekerjaan itu. Tapi mana mau. Ya itu. Ya, nggak mau dia berarti. Takut kehilangan harta. Betul. Nah, itulah yang namanya dia cinta pada duniawi. Itu yang namanya hubud dunya, kata orang-orang itu. Jadi cinta dunia itu ya seperti itu. Dia tidak cinta Allah. Karena yang dilakukan itu dia hati kecilnya ngerti bahwa ini nyuri. Tapi dia nggak mau melepas. Dia tetap kerjakan nyurinya, dia tetap kerjakan sholatnya. Bagaimana dengan orang-orang bilang time is money itu Pak Ustadz? Itu kan dia bekerja untuk uang itu, kira-kira gitu. Jadi waktu itu bukan uang sebenarnya. Ya. Waktu itu untuk ibadah sebenarnya. Persoalan uang itu nanti kan harus difahami. Orang Islam itu kan disuruh oleh Allah Ta'ala ikhtiar. Jadi tidak disuruh untuk
mendapatkan kekayaan bahwa waktu itu adalah uang, jangan jadikan seperti itu. Jadikan waktu itu adalah yang tempat untuk alat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pada saat momennya kamu bisa selesai sholat, kemudian baca Quran, kan ada waktu-waktu kosong. Iya. Bagaimana mengisinya? Bagaimana itu Pak? Kamu punya istri di rumah, ngobrol lah dengan istri tentang apa? Masalah akidah, masalah keislaman, masalah syariat, kan gitu, masalah fikih, hukum-hukum, masalah banyak masalah mendidik anak. Bagaimana sekarang, seumpamanya anak-anak muda dewasa, gimana ya caranya kita itu membantu agar anak kita mendapatkan jodoh? Itu kan ada diskusi. Loh, kalau kamu duduk sama istri nongkrong lihat TV, TV-nya drakor, lah kan menyia-nyiakan waktu itu. Kalau pas diskusi terus marah itu, ya bilang, loh, kalau kamu marah, kamu zalim kepada dirimu sendiri. itu menyia-nyiakan waktu Pak Ustadz. Iya. Lah marah itu kan zalim kepada diri sendiri. Untuk marah diri sendiri itu nggak boleh. Kemudian malah kepada orang lain, ya zalim kepada orang lain. Jadi itu sudah tidak menyia-nyiakan waktu, itu berbuat dosa. Dosa malah ya. Ya kalau menyia-nyiakan waktu itu kan nganggur istilahnya. Oh iya. Waktu dalam sehari 24 jam itu lebih banyak waktu di luar sholat. Ya di luar dan ibadah. Quran itu. Ya benar. Itu ibadah sosialnya yang lebih banyak gitu. Iya, ibadah sosialnya itu lebih banyak ya. Nah, disinilah kita harus paham bahwa untuk agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dengan itu tadi, ngobrol dengan istri itu yang manfaat, yang benar-benar malah mendekatkan diri kita, istri kita itu dengan Allah. Ngobrol dengan anak juga manfaat, akan mendekatkan kita, anak itu kepada Allah. Obrolan yang seperti apa Pak Ustadz kira-kira yang bisa mendekatkan itu? Ngobrol santai dengan anak, kumpul. Mana ada nggak yang dekat sama kamu? Kan ngobrol itu dulu awalnya. Oh, walaupun itu Santai. ibadah itu Pak Ustadz ya? Loh, belum ya. Ya? Otak, pikiran kamu itu kan sudah mengarah nanti iya menuju ke arah syariat untuk memberikan nasihat. Belum tahu istri dan anak saya sudah mengarah ke situ ya. Nah, iya, kan begitu. Sehingga nanti kalau kebiasaan kamu itu dalam obrolan kamu itu manfaat, obrolan kamu itu penuh dengan isi Quran, penuh dengan hadis yang sahih. Di situ nanti istri sama anakmu itu ngerti bahwa yang kamu ucapkan seringnya itu memang yang syar'i, yang benar-benar benar istilahnya. Nah, di situ sehingga nanti istri sama anakmu itu ya dia akan akan Ikut gitu. akan hormat kepada kamu walaupun kamu nggak minta dihormati. Hormat aja. Sehingga yang dulunya marah nggak mau dia marah. Kan dulunya ngomel atau nggak respect, mamanya nggak respect kan nggak di depan kamu atau di depan kamu, dia nggak mau karena takut, karena bapakku omongannya baik terus ya sekarang. Nah, di situ kan sama pada saat kamu itu ngobrol dengan istri, apa isinya obrolan? Pada saat kamu ngobrol dengan anak, apa isinya obrolan? Di situ berbuat baik karena Allah. Jadi kamu akan membantu nanti memecahkan masalah anak-anakmu atau memecahkan masalah istrimu. Kalau ada misalnya ini ngobrol nih orang tua anak, yang diobrolin itu bangga-banggain anaknya yang lain, itu termasuk? Dia nggak boleh, itu zalim itu namanya. Itu buang-buang waktu Pak Ustadz? Ya itu bukan buang-buang waktu aja, itu zalim. Gitu ya. Zalim itu sudah bukan sia-sia waktu, tetapi zalim itu sudah dosa. Jadi gitu. Sudah beda grade-nya. Oke. Kalau membuang waktu itu kan masih bisa kita lakukan sesuatu hal yang baik. Bener. Umpamanya kamu ngomong kepada seseorang wanita, umpamanya si Mbok. Iya. Oke, ya benar. Mbok bikinin aku lodeh. Nanti ikannya ikan asin, pakai sambal terasi. Loh, tumben Pak, kan gitu. Ya biar saya agak sedikit kenyang. Ya mudah-mudahan dengan kenyang ini ibadah saya tetap tambah lancar, kan gitu. Memang benar serius. Kalau kamu itu lapar itu kan ibadah bingung kamu. Kamu mau sholat gimana coba? Benar. Kusuk sendiri, lapar ya kan malah. Lapar aja yang dipikirin kan gitu. Jadi itu bisa aja pada saat kamu itu berbicara dengan simbok, kamu itu memang betul butuh makan agar nanti sholat apa, mamanya sholat zuhur atau sholat asarnya di waktu-waktu itu kamu makan, itu nyaman perutmu. Apa itu harus diikrorin Ustaz?
Enggak harus, tapi kan hati. Iya, di hati maksudnya. Iya jelas. Kan kita sudah pernah tahu bahwa pernah waktu nggak makan itu lapar, yang dipikir tuh makan apa ya nanti ya. Loh kan itu kan sudah kejadian, jangan diulang kan gitu. Itu salah satu hal yang memang harus ada ikrar memang. Berarti itu yang membedakan antara berpahala dan tidaknya ya. Iya. Innamal a'malu binniyat itu. Jadi semua perbuatan itu tergantung niatnya mau apa. Makan niatnya mau makan ya kenyang sudah. Pahalanya nggak ada karena memang tidak untuk yang positif. Orang bekerja ya sama, kalau dia hanya cuma dari rumah kerja dapat uang begitu aja puluhan tahun, kerjanya itu bisa aja menjadi tidak manfaat, menjadi sia-sia kerjaannya. Karena apa? Dia kerjanya bukan karena Allah Ta'ala, tapi itu tadi kata kamu, time is money. Betul, ya. Itu kayak gitu, gimana coba? Kan nggak bisa. Jadi gunakan waktu kita itu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalaupun nanti ada waktu-waktu kosong, ya zikrullah, istighfar, mohon ampun, istighfar, kan seperti itu. Atau bertasbih, atau muji Allah. Kan seperti itu, gunakan waktu-waktu kosong. Ya, sehingga itu menjadi waktu itu tidak sia-sia, sehingga waktu kita itu benar-benar terisi dengan sesuatu perbuatan-perbuatan yang manfaat yang Allah itu senang, itu menjadikan ibadah. Apalagi Ustaz, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa Ustaz. Artinya kesalahan-kesalahan itu udah bertumpuk-tumpuk Ustaz. Tanpa kita time is ibadah. Waktu adalah ibadah. Itu kan setiap perbuatan baik menghapus atau menutup perbuatan buruk. Jadi dosa-dosa kita yang dari akhir balik hingga saat ini paling tidak dikurangi dengan setiap saat beribadah, Ustaz. Iya, jadi gini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu mengurangi perbuatan buruknya. Betul ya? Nah, perbuatan buruk ini dosa Pak Ustaz? Dosa. Ya. Sebenarnya perbuatan buruk itu bisa dikurangi. Ini ayat ini memang dipergunakan untuk nanti di akhirat. Oh iya. Karena ini sudah ditimbang ceritanya. Jadi amal baik itu akan mengurangi amal buruk. Iya. Itu di akhirat. Di dunianya gimana? Mohon ampun. Kan jelas. Karena pada saat kita istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala dituntunkan oleh Rasulullah. Kita banyak salah, banyak dosa, lupa dosa, dilakuin, nggak taunya dilakuin lagi. Istighfarlah terus-menerus untuk agar Allah itu tahu bahwa kita itu benar-benar memohon ampun. Sehingga dengan kita istighfar terus-menerus itu, insya Allah itu akan menjadikan itu istiqomahnya kita dalam mohon ampun, dan tidak, niat kita bukan untuk agar dengan mohon ampun itu rezeki dilancarkan. Enggak. Istighfar mohon ampun kepada Allah Ta'ala ini ya memang agar dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan mengakui ya kalau kita tuh berdosa ya. Ya, mengakui kita berdosa. Kalau seperti istighfar, mohon ampun itu kan kata-kata baik, apa itu sama dengan perbuatan baik Pak Ustaz? Ya, sampai itu kan dianjurkan oleh Rasulullah, itu kan sunnah. Kan jadi pada waktu kita nyantai nggak ada yang kita kerjain, istighfar kan boleh, dan itu memang sunnah dikerjakan oleh Rasul. Jadi kita ngikutin, kalau enggak memuji Allah, bertasbih, subhanallah. Zikir ya. Iya, zikrullah itu jelas. Enggak ada niatan kecuali memang menghabiskan waktu kosong kita ini memang untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Itu yang namakan nggak lalai ya? Itu yang ya nggak lalai lah istilahnya. Lalai dalam apa nih maksudnya? Lalai waktunya itu nggak sia-sia, nggak percuma. Iya. Oke. Sehingga kita isi setiap saatnya. Dalam nyetir pun sama, kita muji Allah atau istighfar.
terus saja, nggak ada masalah selama kita bisa konsen. Nah, ya, itu yang penting itu semasa bisa konsentrasi itu ya Pak Ustadz. Nah, itu kan nanti kan kita belajar. Pada saat kita itu menyetir umpamanya, kemudian kita istighfar umpamanya atau bertasbih umpamanya, kan belajar. Iya. Kalau sedang olahraga misalnya jogging gitu Pak Ustadz, boleh sambil muji Allah sambil jogging gitu? Aja sih. Nah, itu niatnya apa itu Pak Ustadz? Jadi hanya mengingat Allah. Hanya itu. Biarin aja kaki berjalan. Iya. Kamu tuh nggak ngingat Allah kan berjalan juga kamu. Kadang-kadang berjalan yang hitam aja tetap nggak ingat Allah kan gitu ya. Lebih sering ingat Allah tapi nggak jalan-jalan. Iya seperti itu. Jadi haruslah kita belajar seperti itu. Kita kan belajar taat kepada Allah Ta'ala. Belajar taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi harus itu kita kerjakan setiap saatnya. Ya, kalau ada teman atau siapa, kita istighfar, kemudian kita memuji Allah. Lirih hanya kita mendengar sendiri. Kalau ada teman kita tanya, kamu ngapain kamu komat kamit gitu? Saya dititipin istri saya tadi, saya inget-inget, tutupin aja dengan kalimat itu. Itu kan menipu. Iya, saya tidak mau. Kalau saya ngomong, ujub saya, riak saya akan muncul. Jadi saya menutupi ujub, riak, bangga dan sombong saya. Boleh. Jadi bukan karena, loh kamu kan menipu. Enggak, saya hanya mau tidak mau ini keluar aja. Boleh, insya Allah seperti itu. Untuk kebaikan, itu untuk kita sendiri kan tahu. Kalau kita itu kalau dipuji itu langsung kepala itu peci itu langsung sesak. Nah. Atau jangan sampai dilihat komat kamit. Sengaja di depan orang komat kamit. Baca mantra. Ya tundukkan kepala lah. Ya kalau di depan ada orang itu kan tundukkan kepala. Nah itu semuanya dijaga. Tundukkan kepala. Ya, jadi istighfar, muji Allah, istighfar, muji Allah itu seperti itu. Jadi tidak memang kita kelihatan komat kamit ya, nggak perlu. Nah, ya kalau itu ya ada unsur ujub, riak, bangga, sombong itu pasti ada. Nah kita itu mencoba untuk menjaga itu tidak keluar. Belajar seperti itu. Jadi memang susah, ya susah namanya masuk surga itu ya susah, tidak segampang kata orang-orang itu. Yang penting ikut saya, kamu urusannya saya menghadap Allah. Kok gaya sekali sih orang seperti itu? Kok dia merasa paling taat setelah Rasul kan gitu? Ya nggak boleh seperti itu. Ya karena sama juga kalau seorang berdakwah, pada waktu dia dakwah itu dia juga tidak mengerjakan apa yang didakwakan, ya Allah murka. Makanya dalam hadis itu yang masuk neraka dari orang Islam itu siapa? Pertama kali ya ulama, orang yang berilmu. Nah orang yang berilmu itu rata-rata sombong, rata-rata seperti itu. Nah, kita mau masuk yang mana? Astagfirullah. Jadi flashback ke belakang nih jadinya Pak Ustadz. Kan dalam bekerja itu kan dulu kita 8 jam tuh. Jadi mikir 8 jam itu ngapain? Nah, iya. Astagfirullah. Kayak kamu kerja, kamu kan punya ilmu. Iya. Ilmu momen, ilmu masa, ilmu, kan gitu, punya nih. Ya benar. Kamu dari sekolah dapat itu tuh. Cuman bagi yang nggak ada itu. Ilmu bagi-bagian. Tambah kali. Oh iya. Dengan sama dengan Harga naikkan. Nah, itu kalau kamu amati coba, kamu amati dalam pekerjaannya, kamu punya ilmu, ya, itu kan ulama, kamu punya orang yang berilmu. Kemudian ilmu kamu gunain untuk apa? Sia-sia itu. Enggak cuma sia-sia itu dosa. Astagfirullah. Berapa puluh tahun kamu begitu? Makanya itu. Kok makanya itu? Loh kan gitu. Jadi berhitung itu yang namanya, kalau kamu mau mengenal Allah, kenalin dirimu sendiri dulu. Menurut syariat loh ini. Sehingga kamu nanti tahu. Nah, taunya beginilah, nanti kamu bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Apa? Istighfar. Berapa puluh tahun kamu begitu? Ya istighfarnya berapa puluh tahun sebenarnya. Berapa ini? Dari umur berapa nih kamu? Ya itu Pak. Nah, ya itu berapa tuh? 25. Saya kerja aja kan pensiunnya 28 tahun. Iya, 28 tahun. Berarti kamu istighfar 28 tahun. Aduh. Kan kamu kerja itu dari mulai jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 lah kasarannya. Ya. Lembur lagi ada. Oh, ada lembur. Ada yang lembur ke tempat lain. Kalau mau nyuri kan lembur. Itu kan nggak cuma sia-sia. Iya. Itu kan dosa.
Waduh. Nah, kamu istighfar itu menghabiskan waktumu yang setiap hari itu, yang sekarang kosong kamu pensiun, itu gimana caranya? Iya, lakukan terus. Kamu dengan kerjaan satu, kamu dengan istri. Loh kok aku kayaknya kan istri kok hanya cuma itu aja kan dikerjain. Punya anak, wah itu aja ya. Nah, disitulah mulai mengenal Allah. Coba, harus apa yang harus kita kerjain? Kerjakan yang baik di jalan Allah. Kan gitu, bicarakan sesuatu yang manfaat dalam keluarga. Nah, ini istri dengan anak. Kalau memang ada sesuatu yang kurang di istri, ngomonglah yang baik. Ada kekurangan di anak, ngomonglah yang baik. Kan begitu ya. Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu akan terus berlalu. Mulai saat ini, kenalkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kalau memang ada waktu kosong, zikrullah. Dah. Dimanapun tempat, zikrullah. Kecuali toilet, kamar mandi ya jangan, karena itu sudah dilarang. Tempat-tempat yang memang dilarang untuk melakukan ibadah ya jangan. Udahlah itu aja. Jangan diayelin, kan di dalam hati udah diem, nggak usah dipikir seperti itu. Disinilah harus difahami bahwa kalau memang kita belajar takwa benar, kerjakan yang diajarkan oleh Rasulullah seperti itu. Zikrullah melalui lisan boleh, dianjurkan. Tapi perbuatan sehari-hari yang baik yang dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah itu juga zikrullah. Mau sholat itu zikrullah, mau berkata baik itu zikrullah, mau dengan istri melakukan sesuatu hal yang ada di jalan Allah itu zikrullah, dengan anak yang baik, menasihati yang baik itu zikrullah. Semuanya itu bisa menjadi ingat kepada Allah Ta'ala. Kemudian lisan kita mengucap istighfar atau bertasbih, itu juga zikrullah. Insya Allah. Mencari jalan keluar yang positif, itu zikrullah. Jadi jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu memang alat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan waktu adalah uang, enggak. Itu kata-kata, bukan kata-kata bijak, kata-kata bodoh. Kalau kita umat Islam, kata-kata itu bodoh. Jadi enggak. Loh kan kita bekerja untuk mencari uang. Enggak. Kita bekerja itu disuruh oleh Allah Ta'ala bekerja. Persoalan dapatkan rezeki itu urusannya Allah. Yang penting kita bekerja, niatkan karena Allah, niatkan untuk mencari ridha Allah. Masalah rezeki itu urusannya Allah Ta'ala. Itu yang harus kita tekankan. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.